Halo, apa kabar kalian? Sehat lah ya? Kembali lagi di channel Van Halen Movie. Kali ini kita bakal review film Indonesia tahun 2016 berjudul Surat dari Praha. Film drama romantis ini akan menceritakan seorang wanita bernama Laras yang berwatak keras. Dia dibesarkan di keluarga yang kurang harmonis dan membuat hubungan dia dan ibunya tidak begitu baik. Sementara ayah dari Laras sudah lama meninggal. Tidak lama dari itu, ibunya juga meninggal. Lalu Laras diwariskan rumah ibunya namun dengan satu syarat mutlak. Dia harus mengirimkan sebuah paket ke lelaki yang dia tidak kenal yang berada di Praha. Jika tidak berhasil, maka Laras tidak berhak memiliki harta warisan dari ibunya. Nah, apa ya isi paket ini? Dan kenapa harus Laras jauh-jauh pergi ke Praha sana untuk mengirimkan paket ini sendirian? Penasaran dengan ceritanya? Ya udah, tanpa basa-basa lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Intro. Film dibuka memperlihatkan seorang wanita bernama Laras. Dia sedang menjenguk ibunya yang berada di rumah sakit. Seperti yang kukatakan di awal tadi, ayah Laras sudah lama meninggal. Laras adalah anak tunggal dan sudah menikah. Namun rumah tangga Laras dan suaminya sekarang di ujung perceraian. Jadi di sini dia meminta ibunya meminjamkan sertifikat rumah untuk digadai karena dia butuh dana dalam proses gugatan cerainya. Ibunya ini bernama Sulastri. Lastri sendiri tidak setuju dengan perceraian dia dengan suaminya. Jadi Sulastri menolak keputusan Laras. Tapi Laras memohon kepada ibunya ini. Dia mengatakan untuk sekali ini aja dia meminta bantuan dari ibunya. Ya karena selama ini hubungan Lastri dan ibunya ini tidak begitu harmonis ya. Jadi di sini ibunya hanya bisa menangis. Kemudian Lastri izin ke bawah dulu menjumpai pengacaranya membahas soal proses perceraiannya. Setelah Laras kembali ke ruangan, ternyata ibunya sudah dibawa ke ruang operasi. Ibunya meninggal dunia hari itu. Hari pemakaman Sulastri, Laras ditemui temannya dan mengatakan siap meminjamkan uang ke Laras untuk mengurus proses perceraiannya. Tapi Laras belum menerimanya dulu. Dia berharap dia bisa mengusahakannya nanti dari warisan ibunya. Di situ juga terlihat suaminya Laras datang untuk berbelasungkawa. Tapi Laras ini memang keras ya sifatnya. Dia menyuruh suaminya itu pulang saja dengan alasan tidak nyaman dia ada di situ. Singkat cerita, Laras memanggil notaris ibunya datang ke rumah untuk membacakan surat wasiat dari almarhum ibunya. Padahal si notaris ini menyarankan untuk membacakan surat warisan itu setelah 40 hari kematian dari ibunya. Tapi Laras bersikeras ingin mengetahuinya sekarang. Akhirnya si notaris membacakan surat warisan dari almarhum ibunya. Di situ tertulis seluruh rumah dan isinya akan diwariskan kepada Laras anak tunggalnya. Namun dengan satu syarat mutlak. Laras harus mengirimkan sebuah paket ke seorang pria bernama Jaya yang berada di Praha. Praha itu ibu kota Ceko kalau kalian nggak tahu ya. Paket itu harus dikirim dengan tanda tangan Jaya sebagai penerima. Setelah hal itu berhasil, nantinya dia baru bisa menerima seluruh warisan dari ibunya. Di sini Laras agak bingung ya, untuk apa harus mengirimkan paket ke orang yang dia tidak kenal. Lalu dia mencoba menyogok si notaris ini. Tapi ya si notaris ini bekerja sesuai amanah ya, dia mengatakan tidak pada suap. Ya begitu, sama kayak semboyan PLN ya, no suap. Mau tidak mau Laras pun berangkat ke Praha untuk mengirimkan paket itu. Lalu diperlihatkan pria yang dikatakan tadi, inilah Bapak Jaya. Dia orang Indonesia yang bekerja di Praha sebagai tukang bersih-bersih di sebuah teater. Pak Jaya adalah pria parubaya namun belum menikah sampai sekarang. Setelah dia pulang bekerja, dia menjemput anjing kesayangannya yang dia titipkan pada temannya bernama Loreta. Lalu Jaya pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Jaya bertemu dengan Laras yang sudah sampai dari Indonesia. Di situ Laras menyampaikan paketnya dan meminta tanda tangan dari Om Jaya ini. Tapi yang anehnya dia malah menolak mentah-mentah paket itu. Dia menyuruh Laras pergi saja dan tidak mau menandatangani surat itu. Lantas Laras bingung kenapa Jaya menolak. Bawa barang ini semua, Anda boleh pergi dari sini sekarang. Jelas? Tapi Laras tidak bisa berbuat apa-apa karena Jaya mengusir dirinya. Kemudian Laras pun pergi dari situ. Namun kesialan malah menimpa Laras di jalan. Dirinya dirampok oleh seorang supir taksi yang membawanya. Sekarang Laras tidak punya apa-apa lagi. Di malam itu dia mencoba ke kantor kedutaan Indonesia, tapi karena sudah larut malam kantor itu sudah tutup. Akhirnya Laras meminta tolong pihak polisi untuk membawanya kembali ke alamat rumah Bapak Jaya. Lalu Jaya yang baru pulang dari bar melihat Laras sudah tertidur di teras rumahnya. Akhirnya Jaya yang kasihan mengetahui Laras baru saja dirampok memperbolehkan Laras untuk menginap di rumahnya sementara waktu. Keesokan paginya Jaya menemani Laras pergi ke kantor kedutaan Indonesia tadi. Namun sialnya hari ini sedang ada pergantian duta besar, jadi semua karyawan diliburkan. Jaya menolak untuk menampung Laras lagi.
Tapi Laras memaksa karena duta Indonesia yang di dalam tadi menyuruh Laras untuk tinggal dulu di rumah Bapak Jaya ini. Ya mau nggak mau Pak Jaya akhirnya menerimanya. Setelah dari situ Laras menelpon temannya yang di Indonesia untuk mengirimkan uang padanya karena uangnya habis dirampok tadi malam. Lalu dia meminta nomor rekening Bapak Jaya ini agar temannya bisa mengirim uang ke situ. Lalu Laras di situ mulai bertanya siapa sebenarnya Bapak Jaya ini. Dia penasaran kenapa harus dia disuruh mengantar sendiri paket itu ke sini. Tapi Jaya tidak mau menjawabnya dan menyuruh Laras pulang saja ke rumah. Jaya ingin segera berangkat bekerja. Lalu Laras pun pulang ke rumah Pak Jaya. Di situ Laras menemukan sebuah lirik lagu Sabda Rindu yang dibuat oleh Pak Jaya. Kemudian dia mencoba memainkannya. Aduh udah cantik, jago main piano. Oke lanjut, karena saking penasarannya Laras akhirnya membuka isi dalam kotak itu. Dan ternyata di dalam kotak itu adalah semua surat yang dituliskan Pak Jaya untuk ibunya Sulastri. Di sini akhirnya Laras tahu kenapa keluarganya tidak harmonis selama ini. Alasannya ya karena di hati ibunya adalah Bapak Jaya itu. Surat-surat dari Jaya selama ini disimpan oleh ibunya dan dirahasiakan. Ibunya selama ini ternyata hanya memikirkan Pak Jaya kekasih hatinya dulu. Tak lama kemudian Pak Jaya pun pulang. Di situ Laras marah dan menuduh Pak Jaya lah yang membuat keluarga mereka berantakan selama ini. Dan dia juga lah penyebab kematian dari ayahnya. Ya karena menurut Laras karena surat-surat dari Pak Jaya ini, jadi ibunya nggak bisa move on bahkan sampai udah nikah dan punya anak. Dia mengatakan ibunya sering kali mengunci diri di kamar dan tidak peduli pada keluarga. Karena hal itulah hubungan mereka tidak harmonis. Tapi Jaya menyangkal itu semua. Karena menurutnya dia menulis semua surat itu pada Sulastri tidak bermaksud merusak rumah tangga orang. Dia bahkan tidak menerima satu kali balasan pun dari Sulastri. Jadi dia juga nggak tahu Sulastri itu udah berkeluarga apa belum sebenarnya. Makanya dia terus-menerus mengirimkan surat hingga akhirnya suatu ketika dia yakin bahwa surat-surat yang ia kirim tidak pernah sampai ke tangan Sulastri. Nah begitu ceritanya. Karena kesal dengan tuduhan-tuduhan Laras, dia menyuruh Laras pergi dari situ. Dia juga menandatangani surat tanda terima itu lalu menyuruhnya segera pergi. Lalu Laras pun pergi dari situ. Saat di jalan secara tidak sengaja dia melihat Pak Jaya turun dari bis. Dia pun penasaran dan mengikuti Pak Jaya. Ternyata Bapak Jaya pergi ke sebuah bar. Ya mungkin karena suntuk kali ya, apalagi setelah tahu wanita yang paling ia cintai telah meninggal dunia. Ditambah lagi dia dituduh oleh Laras membuat kekacauan di keluarganya. Ya benar-benar galau dan stres lah. Ya dia membuang penatnya di situ dan bernyanyi sambil minum minuman hingga teler. Laras yang kasihan melihat Pak Jaya udah teler kemudian membawanya pulang ke rumah dan membiarkannya beristirahat. Keesokan paginya seorang pemuda bernama Dewa datang berkunjung ke rumah. Nah Dewa ini adalah temannya Pak Jaya, seorang bartender juga yang di bar tadi malam. Tapi tadi malam dia nggak masuk ya, jadi dia nggak tahu Pak Jaya minum minuman hingga mabuk. Di situ dia mengatakan ke Laras, Pak Jaya sudah lama tidak minum-minum sebanyak itu. Tapi dia juga nggak tahu kenapa. Nah di situ Laras ini sadar betapa hancurnya hati Pak Jaya tadi malam. Makanya dia memilih minum-minum dulu ya kan biar nggak pala stres sekali. Lalu Dewa pulang dan tak lama kemudian Pak Jaya bangun dari tidurnya. Dia bertanya kenapa Laras masih di sini. Laras mengatakan masih perlu ATM-nya Pak Jaya ini karena kawan yang dari Jakarta udah mengirimkan uang ke situ. Kemudian Pak Jaya mengambilkan uang yang dikirim ke ATM-nya dan memberikannya pada Laras. Di sini Pak Jaya mulai lunak hatinya ya. Dia mengajak Laras makan siang bersama dulu dengan dirinya. Kemudian Laras berkenalan dengan Loreta temannya Pak Jaya tadi. Nah Loreta ini mengatakan si Laras mirip sekali dengan ibunya Sulastri. Ternyata Loreta sudah tahu tentang Sulastri sejak lama dari Pak Jaya. Pak Jaya sering curhat ke dirinya tentang Sulastri, wanita yang satu-satunya ia cintai hingga sekarang. Bahkan Loreta ini pernah meminta Jaya untuk menikahi dirinya. Tapi Jaya menolaknya karena saking tulusnya cinta dia ke Sulastri. Anjir keren sini boy, sulit dicari laki-laki yang kayak gini zaman sekarang. Cuman ada 2 di bumi ini. Satu Pak Jaya, satu lagi aku. Iya kan? Kemudian Pak Jaya datang dan memotong pembicaraan mereka. Pak Jaya menyuruh Laras menceritakan tentang dirinya sambil jalan-jalan mengelilingi kota Praha. Di malam harinya Jaya mengajak Laras menemaninya bekerja. Nah disinilah Jaya menjelaskan semuanya. Kenapa dia tidak pernah kembali ke Indonesia. Pak Jaya ini merupakan salah satu mahasiswa pada masa Soeharto dulu yang bersikeras menolak Orde Baru. Dia dan beberapa mahasiswa Indonesia lain yang berkuliah di sana memilih menolak Orde Baru dan mendukung Soekarno. Jadi pada masa itu sekitar tahun 1965 adalah masa terjadinya pergolakan politik paling berdarah sepanjang sejarah Indonesia, di mana orang-orang yang menolak Orde Baru akan disingkirkan. Nah ratusan mahasiswa Ikatan Dinas atau disingkat dengan MAHID yang dikirim Soekarno dulu kuliah ke Praha, mereka semua dipaksa mengakui pemerintahan Orde Baru. Jadi jika menolak maka mereka tidak diakui sebagai warga negara Indonesia. Karena alasan itulah mereka secara paksa dilepas kewarganegaraannya.
Jadi Pak Jaya memutuskan tidak lagi pulang ke Indonesia dan tidak menghubungi Sulastri sampai masa Orde Baru selesai. Ya karena jika pada masa itu Sulastri ketahuan masih ada hubungan dengan para penolak Orde Baru di luar negeri sana, ya mungkin Sulastri akan dihukum. Jadi setelah masa itu selesailah dia mulai mengirim surat ke Sulastri. Tapi sayangnya Sulastri sudah menikah pada saat itu. Nah sampai di sini pahamlah kalian ya. Bagus ini filmnya, mengingatkan kita tentang sejarah Indonesia yang mungkin sudah terlupakan oleh kita. Oke lanjut, Pak Jaya yang idealis akhirnya memilih mengorbankan kewarganegaranya dan tidak bisa pulang ke Indonesia menemui kekasih hatinya Sulastri. Benar-benar ya, inilah namanya mengorbankan cinta dengan keputusan yang idealis menurutnya. Setelah bercerita, Laras mencoba memainkan piano yang ada di situ. Dia memainkan sebuah lagu ciptaan yang belum dia beri judul. Jaya yang melihat Laras bermain piano seolah melihat sosok Sulastri pada dirinya. Setelah dari situ, Pak Jaya mengajak Laras untuk nongkrong ke bar bersamanya. Pak Jaya juga mengisi lagu di malam itu. Sepulang dari situ, Laras berandai-andai jika saja dulu Jaya memilih untuk pulang ke Indonesia, mungkin Pak Jaya inilah ayahnya dan keluarga mereka pasti akan sangat harmonis. Keesokan paginya, Laras berhasil mendapatkan paspor barunya. Jadi dia bisa memesan tiket untuk pulang. Jaya ikut senang dengan hal itu. Dan dia mengajak Lastri untuk malam ini join dengan acara party kecil-kecilan bareng teman-teman alumninya. Di situ mereka mulai bercerita dan bercanda tawa. Mereka sharing-sharing soal pengalaman mereka saat melakukan penolakan masa Orde Baru. Setelah larut malam, mereka semua pun kembali pulang. Kemudian Jaya berterima kasih ke Laras sudah membantunya beres-beres. Lalu Jaya memainkan lagu Laras yang tadi yang dia dengar. Laras terlarut dalam keromantisan dan suara dari Pak Jaya saat memainkan lagu miliknya. Setelah nyanyi bersama, mereka pun tertidur di kursi itu. Waduh, aku juga nggak tahu mereka ngapain semalam ya. Oke lanjut, Laras terbangun dan sebelum dia pamit pulang, dia memberikan surat ke Pak Jaya dan mengatakan sudah waktunya pulang ke Indonesia. Lah Jaya langsung nggak terima dan tersinggung dong. Jelas semua perjuangannya selama ini mengorbankan kewarganegaranya, mengorbankan cinta sejatinya, cita-citanya. Bahkan dia juga tidak bisa melihat kedua orang tuanya dikebumikan. Seperti dianggap sepele oleh si Laras ini. Laras malah segampang itu mengirunya pulang begitu saja. Jadi gini, intinya kenapa Pak Jaya ini marah karena keputusannya idealis menurutnya tadi dianggap gak ada apa-apanya sama si Laras ini. Lalu karena mendengar omongan Pak Jaya yang keras, Laras mengatakan Pak Jaya itu sangat egois, dia tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Kemudian Laras pun pergi dari situ. Setelah Laras pergi, Pak Jaya membaca surat yang Laras tinggalkan tadi. Dan ternyata itu adalah satu-satunya surat balasan yang ditulis oleh Sulastri waktu masih hidup. Di situ tertulis bahwa Sulastri berterima kasih pada Jaya dan meminta maaf karena tidak sekalipun membalas surat-suratnya. Di surat itu juga dikatakan kenapa dia mengirim anaknya untuk mengantar surat balasan ini padanya. Karena Sulastri ingin menunjukkan sebenarnya selama ini Sulastri juga masih mencintai Pak Jaya. Namun hidup harus terus berlanjut. Jadi Laras anaknya tadi adalah sosok yang ingin dia tunjukkan ke Pak Jaya. Nah nama Laras juga merupakan nama yang dulu Jaya inginkan menjadi nama anaknya saat mereka bersama dahulu. Lalu alasan dia juga mengirim Laras, dia berharap Laras tahu apa yang terjadi sebenarnya. Apa yang dirasakan ibunya selama ini, kenapa keluarga mereka hancur. Itu semua realita cinta yang menyakitkan. Setelah membaca surat itu, Jaya langsung mengejar Laras. Dia kemudian mencium kening Laras menandakan Jaya sekarang sudah berdamai dengan dirinya. Dan juga menerima Laras sebagai sosok yang disayangi oleh Sulastri dan dirinya. Lalu film pun selesai. Oke gimana? Filmnya romantis sekali lah ya. Jadi di film ini sedikit mengingatkan kita tentang sisi lain dari efek masa Orde Baru pada saat itu. Drama di film ini bagus sih menurutku, tapi ya endingnya kurang paham juga. Hanya sampai di situ tadi. Mungkin bisa kita ambil kesimpulan kayaknya Pak Jaya mulai berdamai dengan dirinya. Artinya dia sudah mengurangi hatinya yang keras karena sudah bertemu dengan Laras itu. Sementara si Laras bisa menerima apa yang terjadi pada keluarganya dulu setelah tahu kisah sebenarnya antara ibu dan Pak Jaya. Ya terus di film ini juga aku review karena kangen juga ya sama mendiang Glenn Fredly. Karena lagunya yang Sabda Rindu jadi soundtrack film ini. Oke sekian dulu cerita dari film Surat dari Praha. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.